Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo Sobat Seeds, kembali lagi di podcast Seeds Talk. Seeds kali ini kedatangan seorang mahasiswa namanya Kak Naufal Miko nih. Coba Kak Naufal boleh perkenalkan diri dulu dan sapa para Sobat Seeds. Halo Sobat Seeds, selamat sore juga. Terima kasih kepada Kak Seeds yang udah mengundang saya untuk hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Naufal Karuna Bumi Adiat Miko. Nama panggilannya boleh dipanggil Naufal ataupun Miko. Aku seorang mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan manajemen, sekarang masih semester 4 sih. Oh, semester 4 iya. gitu. Nah, kalau Kak Miko sendiri nih di Universitas Mercu Buana lagi ikut kegiatan atau organisasi apa sih? Sebenarnya aku di kegiatan kampus itu dulu pernah ikut yang namanya UKM badminton. Soalnya aku kan juga suka olahraga gitu ya. Apalagi badminton itu menjadi passion aku, dan untuk kegiatan-kegiatan untuk organisasi ya sebenarnya nggak ada yang ikut sih. Aku sedikit punya apa sih, pengalaman buruk lah terhadap organisasi gitu. Ketika aku pengen mengikuti suatu kegiatan menjadi panitia luarnya, itu tanpa orang dalam dan saya tidak lolos untuk menjadi panitia, itu sangatlah membosankan untuk menjadi organisasi menurut aku. Gitu. Jadi karena nggak keterima jadinya kayak udah males Iya, lah, kayak udah males kapok gitu ya. Udah nggak terlalu excited. excited banget lah, udah nggak terlalu percaya juga sama organisasi kayak itu. Ya udah, sekarang mah sibuknya mah mungkin pulang, pergi, udah menikmati hidup aja. Oke, baik. Oh iya, aku juga dapat info nih dari tim Seeds kalau kakak sering menang kuis Seeds nih. Nah, boleh nggak sih diceritain awal mula kakak tahu aplikasi Seeds itu dari mana? Pas itu Seeds lagi bekerja sama dengan KSPM Universitas Mercu Buana yang mengadakan seminar di Aula Rektorat Mercu Buana itu. Waktu itu di hari keduanya, ketika Pak Willy menjadi narasumber di sono ya, CEO dari ini juga, Seeds juga, ya saya mengikuti kegiatan itu dan ada salah satu anggota Seeds atau karyawan Seeds yang menawarkan saya untuk melakukan permainan itu, Seeds itu. Jadi disitulah awal mula saya kenal dengan Seeds itu sendiri. Oh gitu. Jadi tips and triknya sebenarnya ya, aku juga bukan terlalu orang yang bisa banget tahu dunia finansial ini ataupun dunia ya tentang investasi ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa melakukannya secara berulang-ulang kali karena Seeds juga memfasilitasi bisa melakukan atau bermain berkali-kali gitu. Jadi teman-teman bisa melakukanlah secara berulang dan bisa mengingat apa yang menjadi jawaban yang benarnya. Misalnya kan ada jawaban yang teman-teman nggak ngerti, teman-teman ya jawab aja sebisa mungkin teman-teman gitu. Aku juga nggak bisa ngelakuin cuma sekali gitu, main gitu langsung juara, nggak, pasti berkali-kali juga. Karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu jawabannya, sebisa mungkin cari jawaban yang paling panjang dah, bener dah. Kalau bisa cari jawaban yang cukup lumayan panjang, itu kalau misalnya emang bener, ya kalian inget-ingetin lagi. Kalau misalnya emang salah, ya udah kalian catat yang benernya gitu. Habis itu kalian pelajari terus-menerus selama misalnya 5 kali kalian bermain, itu pasti kalian mainnya apalin aja dulu semuanya. Setelah itu misalnya 6 sampai 10 kali itu kalian udah bisa menjawab tanpa melihat soalnya itu. Karena kalian udah terbiasa dengan soal tersebut gitu. Dan satu lagi, bukannya aku menjelekkan Seeds ya ini ya, tapi bagusan itu main di website bukan di aplikasi, karena kalau misalnya di quiz di Seeds-nya itu kan setiap ada nomor 1 dan nomor 2 kan ada animasi dari boneka Seeds-nya itu ya, kalau misalnya quiz ya. Itu cukup memperlama banget, sekitar 2 sampai 3 detik. Sedangkan kan poin di quiz Seeds-nya itu mengambilnya dari poin terbanyak, benar semua dan tercepat. Nah, itu. Makanya saran aku sih mainnya sih di website-nya. Di website-nya agar lebih cepat lah mendapatkannya. Oke, berarti kayak tadi tuh tipsnya emang dihafal aja ya. Dihafal aja, bener. Kalau misalnya emang berkali-kali gitu berkali-kali. ya. Berarti kakak kan udah main berkali-kali nih, berarti emang cukup seru ya Cukup seru banget, bermanfaat banget lagi. Oke, jadi nambah pengetahuan finansial juga. Apalagi kalau kalian excited dengan dunia finansial dan dunia investasi, itu benar-benar berguna banget lah buat teman-teman semuanya. Nah, kalau dari Kak Miko sendiri nih, lebih suka mainnya yang gratis atau yang bayar? Karena kan ada yang berbayar juga dan hadiahnya lebih besar juga kan gitu. Aku saat ini masih mencoba yang gratis, tapi emang udah lagi bermain yang berbayar ya, karena lebih
ya cuannya lebih banyak ya Iya, ya. cuannya lebih banyak Apalagi kan. kita seorang mahasiswa gitu mencari peluang gitu kan buat nambah-nambah di Benar-benar. jajan juga lumayan gitu walaupun misal maksimal 14 hari kerja nggak apa-apa teman-teman. Itu anggap aja teman-teman belajar bonusnya rewardnya itu uang itu ya dicairnya kan nggak langsung instan Nggak gitu ya. langsung. Ibaratnya buat nambah-nambah duit jajan juga. Aku sekarang lagi mencoba yang gratisan juga dan yang berbayar juga aku sering main dan kalau berbayar teman-teman harus benar-benar fokus nggak bisa asal-asalan langsung kayak gratisan gitu. Mhm. Misalnya teman-teman harus baca benar-benar dibaca, dipahami dan jawab yang benar-benar. Aku juga yang yang bayar mungkin skornya 700-an sekian gitu, nggak nyampe 790 atau 780 gitu. Mungkin itu sih. Hmm. Oke. Ada nggak sih quiz Seeds yang paling berkesan gitu bagi Hmm. Kakak? Ada yang Seeds X Amarbank UMKM Oh, itu aku sempat kesel juga sebenarnya sama salah satu peserta ini ya, peserta seats-nya itu kenapa tuh, namanya Kak? Mas Zaki Danang mungkin ya kalau kalau aku Oh, masih inget ya. iya Dia iya. pas aku main dia tuh selalu balap-balapan gitu, Oh, berkompetisi, iya iya, bener-bener heeh heeh. berkompetisi banget. Aku sampai kesel, bener-bener ini anak kenapa ya kok balap-balapin mulu? Heeh heeh. Padahal Oh, padahal maksudnya ini skornya skornya balap-balapan balapan ya? mulu. Mhm Itu mhm. ibaratnya aku main beberapa hari itu dia masih balap mulu, masih pengen ngejar mulu. Itu juga aku masih main di aplikasi Seeds ya. Mhm Terus mhm. aku seketika kalau misalnya di Seeds itu skornya yang sama, itu kan Mas Zaki Danang itu di nomor satu, nomor 2, 3, 4 itu skornya aku semua. Gara-gara aku Oh. nge-stuck gitu di situ. Heeh Di heeh. situ gimana caranya biar biar bisa ngebalap Mas Zaki Danang ini gitu. Terus aku tenangin diri kan nggak boleh emosi, kalau emosi malahan kita jadi nge-blank gitu, nggak fokus Iya, gitu. benar. Terus aku ulangin dulu jawabannya seperti apa, terus aku tulis semua, aku catat jawabannya sampai aku catat bener-bener Mhm. dari soal mudah, normal, dan susah itu aku catat-catatin jawabannya dan aku ketemu gap-nya, di pertanyaan 2 sampai misalnya 4 itu ada salah satu pertanyaannya jawabannya semuanya benar dan mungkin itu aku ketemu titik pencerahannya lah, Mhm. sehingga aku bisa membalap itu, Mas Zaki Danang itu, dan Oh, alhamdulillah oke. juara 1 lah. Keren banget emang Kak Miko ini. Nah, kalau misalnya, dari tim Seeds nih kan Mhm, karena Kakak main kuis Seeds berarti kan Kakak ada ketertarikan di dunia finansial iya, nih dan Kakak maksudnya paham dunia finansial mhm, seperti apa. Eee, Kakak selain dari aplikasi Seeds belajar finansial dari mana lagi sih, Kak? oh. Kalau misalnya buat paham banget ya enggak ya, kita juga sama-sama lagi belajar juga, aku juga seorang mahasiswa yang emang latar belakangnya seorang ekonomi gitu kan. Apalagi aku tertarik banget lah dengan keuangan inilah, Mhm. apalagi tentang finansial ini, ya selama kalian ingin belajar ya belajar aja. Aku juga belajar di channel-nya Ci Felicia kalau teman-teman tahu dan Raymond Chin dan juga Timothy Ronald. McLaren lu warna apa, Bos? Oh, oke. Itu benar-benar 3 orang itu tuh inspiratif banget sih bagi dunia finansial gitu ya. Mhm. Apalagi dengan latar belakang yang beda-beda dan pemikiran yang beda-beda, bagi aku sih itu sangatlah menarik lah ya, menarik buat buat menambah wawasan kita juga gitu. Eee Terus keuangan ini adalah salah satu yang mungkin semester 5 kan kalau aku ya di Mercubuana itu manajemen itu nanti ada konsentrasi, nah di Oke. semester 5 itu. Nah mungkin aku bakal mengambil keuangan juga konsentrasinya dan aku bakal lebih memperdalam lagi untuk di dunia finansial ini, itu sih. Oh, oke oke. Ya, Nah, ngomong-ngomong soal keuangan nih, mhm. Kakak, tertarik nggak sih untuk berinvestasi? Iya aku cukup tertarik banget ya dengan dunia investasi apalagi, di tahun 2022 aku mulai berinvestasi di beberapa emiten saham gitu ya, misalnya misal BBRI ataupun Mhm. BBCA itu perbankan-perbankan aku mencari aman lah Mhm ibaratnya lah ya, mhm. di salah satu sektor saham dan sekarang yang lagi, banyak peminatnya mungkin kripto ya, salah Iya. satunya aku juga berinvestasi di situ, Mhm. ya aku mentaruhkan 60% dan 40% itu di Bitcoin dan juga Ethereum, itu juga salah satu investasi yang cukup menarik ya, yang lagi aku pelajari saat ini, Oh, gitu guys. gitu. Cukup banyak ya saham tadi, terus kripto Kripto juga. juga, Selain itu apakah yang menurut Kakak menarik? sebenarnya sih aku cukup tertariknya di obligasi pemerintahan ya, Mhm. aku pengen mencoba mempelajari juga obligasi pemerintahan itu seperti apa, cara kerjanya itu seperti apa gitu, itu lagi yang aku pengen pelajari juga sih. Mmm, Oh, oke oke.
Nah, kan Kakak seorang mahasiswa nih, Hmm. berarti apakah Kakak udah ada penghasilan sendiri gitu atau aku pengen tahu sih gimana cara Kakak memanage Hmm. finansial kan untuk kegiatan sehari-hari dan juga untuk berinvestasi itu seperti apa sih, Kak? Hmm. Aku kalau buat earning power ya atau penghasilan buat masuk ke diri aku sendiri, Mhm. sebenarnya aku cuma mengandalkan freelance dari kafe-kafe ataupun mengandalkan joki tugas teman-teman itu. Aku juga Oh. suka membuka joki tugas dari teman-teman semuanya, emang Mhm. yang teman-teman membutuhkan aku juga bersedia, apalagi tentang keuangan atau akuntansi ataupun paper itu bahkan aku kerjakan semuanya. Dan itu tadi kuis tadi juga Mhm. termasuk tambahan aku juga buat alokasikan ke dunia Mhm. ke portofolio investasi aku juga bisa. Mhm. Dan cara mengatur keuangannya ya karena aku beda dengan dari mahasiswa-mahasiswa lain atau remaja-remaja lain, aku tidak merokok dan juga tidak nge-vote, itu adalah salah satu bentuk cukup lumayan lah untuk membantu keuangan aku sendiri Untuk juga, saving untuk juga saving ya. juga, Mhm. untuk menambah-nambah portofolio juga aku, Mhm. Mhm. itu menambah-nambah duit aku juga. Ya, oke. Nah, terakhir nih, ada nggak sih saran-saran dari Kakak untuk para mahasiswa lain juga cara mengelola uang, mengatur uang selain tadi kan Kakak nyebutin saving dengan Mmm, nggak ngerokok gitu mmm, kan, ada nggak mmm. sih? Ya mungkin karakternya sendiri sih harus dibentuk dulu dari dalam diri kita, gimana caranya kita mengelola uang gitu, terus mempelajari tentang value of money, Mhm. Mhm. nilai uangnya gimana di masa depan gitu. Dari teman-teman sendiri tuh harus peka gitu terhadap situasi keuangan kalian sendiri. Kalau kalau bukan kalian ya nggak ada yang mau ngurusin uang kalian juga gitu, Iya kecuali benar. emang orang tua kalian juga kaya gitu. Mhm. Walaupun orang tua kalian kaya, kalian nggak bisa ngatur juga tetap bangkrut juga kan. Ya itu Iya juga sih. sih sebenarnya. Sebenarnya dari kesadaran diri sendiri, jangan, alokasikan kebutuhan dan kemauan lah, kemauannya dikurangin dulu untuk mahasiswa-mahasiswa apalagi yang sering nongkrong, nongkrong nggak jelas di kafe atau di mana. Kalau di kafe it's okay, di kafe boleh, tapi harus yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu. Kalau kalian semua misal kerja kelompok nih, mahasiswa kerja kelompok di kafe semua terus, tapi nggak ada progresnya, nggak ada yang dikerjain, Cuma ya cuma nongkrong-nongkrong aja nongkrong-nongkrong gitu ya? doang, nggak ada sesuatu yang harus dikerjain gitu, ilmunya nggak dapet, ya percuma buang-buang duit juga kalian kan. Benar. Mendingan ditabung, ikutin workshop, Mhm. seminar-seminar yang emang bermanfaat gitu kan. Terus teman-teman juga bisa belajar investasi lebih dini, lebih sekarang lah ibaratnya, apalagi kan sekarang anak apa sih namanya, anak-anak Anak-anak muda muda. Indonesia ini, generasi-generasi Z ini di saham ataupun di kripto itu udah banyak banget generasi-generasi muda yang berinvestasi di pasar modal gitu. Ya teman-teman harus bisalah belajar berinvestasi, ya bisa belajar di Seeds jugalah. Oke, Mmm, iya. Nah, Sobat Seeds ini salah satu mahasiswa yang inspiratif sekali ya, dan mungkin Sobat Seeds juga bisa belajar langsung nih sama Kak Noval Miko, boleh mhm. langsung DM kali Iya ya? boleh boleh banget tuh, boleh banget. Oke, makasih ya Kak Miko udah Terima kasih mau banyak datang juga, podcast Seeds mhm. ini. Sekian dari podcast Seeds kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Seeds. Bye! Seeds, investing together.